Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua sedulurku dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel aku ya, Mrs. Vlog. Sharing aktivitas kami lagi ya teman-teman. Ini kami lagi di dapur. Kami berencana untuk mau masak ya. Dan ini sebelumnya Pak Su lagi memperbaiki botol kecapnya ya, di bagian lubangnya tuh sempit, jadi agak kesusahan untuk menuangkan kecapnya. Nah, teman-teman sedang apa saat menonton video aku? Apakah teman-teman lagi sibuk di dapur atau lagi duduk-duduk santai, apapun aktivitasnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu. Nah, teman-teman, biar nggak bosen sharing pengalaman kami ya. Ini sekaligus tidak hanya pengalaman sih, tapi mungkin banyak hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang sudah kami alami. Di beberapa hari yang lalu itu anakku lagi bantuin aku masak di dapur, dan anakku tuh lagi masak itu loh teman-teman, goreng tempe. Terus nggak tahu kenapa itu accident gitu, anakku tuh kena minyak panas karena mau mindahin wajan gitu, udah selesai mau ditaruh di bawah. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena aku kurang kuat untuk megang gagang wajannya, itu jadi tumpah di jari-jarinya anakku Alia ya. Terus pas mau masuk sekolah itu anakku Alia tuh, karena aku ngeliat dia kesakitan gitu kan, aku tawarin, apa kamu mau izin nggak berangkat sekolah. Terus aku berangkat aja bu, yakin nggak apa-apa katanya. Jadi anakku tuh tetap masuk sekolah ya, dalam keadaan jarinya itu luka gitu ya. Dan di hari berikutnya jarinya anakku tuh kayak melepuh gitu loh teman-teman. Terus melepuh kayak ada cairannya gitu. Aku tuh nggak tega banget itu, mau ngelihatnya aja aku nggak tega teman-teman. Dan mau aku antar ke dokter atau klinik itulah untuk mengobati jarinya. Tapi anakku tuh nggak mau, katanya takut ntar kalau di apa nih sodet ininya apa tadi, yang kulit yang melepuh tadi itu, takut sendiri gitu kata anakku. Jadinya ya sudah, ya udah akhirnya aku beliin salep gitu teman-teman, salep di apotek itu, salep untuk mengeringkan luka bakar ya, bukan luka bakar bukan tuh ya kalau dari minyak itu ya, pokoknya luka dari kena minyak goreng itu teman-teman gitu. Dan alhamdulillah selang berapa hari juga itu udah mulai mengering, terus kulitnya menggelembung, yang ada cairannya tuh mulai pada pecah gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah lah sekarang udah mulai sembuh, pemulihan gitu ya, walaupun ada bekas-bekas dari uh, minyak panas itu ya teman-teman ya, tapi udah mengering lah alhamdulillah gitu ya. Nah begitulah lah teman-teman ya, musibah yang menimpa tangan anakku ya waktu masak tempe goreng. Jadi minyak panasnya itu kena jarinya sampai melepuh gitu. Nah aku sebenarnya nggak ngebayangin dia, kayaknya tuh agak sedikit trauma juga gitu ya. Tapi ya untungnya anakku tuh malah maksudnya nggak trauma gitu pas masak gitu ya, masih tetap mau masak gitu, mau bantuin gitu ya. Nah itulah teman-teman ya, alhamdulillah anakku tuh orangnya struggle dan nggak mudah mengeluh gitu, walaupun jarinya kena minyak minyak yang panas itu yang melepuh, tapi tetap berangkat sekolah. Alhamdulillah anaknya nggak mudah menyerah gitu ya. Nah itu yang kami alami beberapa minggu yang lalu. Nah, beginilah teman-teman aktivitas kami ya. Kami memang sering beraktivitas bersama-sama gitu. Masak bareng itu, kadang melakukan aktivitas yang lainnya bareng gitu. Menurut kami tuh seru aja gitu ya teman-teman. Karena nggak bosen gitu, karena kita tuh sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil curhat juga. Ya nggak apa-apa kalau curhatnya sama suaminya sendiri kan teman-teman ya.
heeh, seperti itu. Jadi, ya have fun aja gitu ya teman-teman kalau lagi, apa namanya, melakukan aktivitas seperti masak itu menurut aku senang gitu ya. Kalau masak sendiri tuh kan terbiasa bareng itu, kalau masak sendiri tuh kayak berasa sepi gitu, berasa kayak ada yang kurang gitu ya. Kadang aku kalau masak, kalau nggak sama Pakku ya kadang sama Alia ya berdua gitu. Kadang kita tuh planning, nanti kita masak apa ya gitu. Karena kalau nggak di-planning tuh kadang-kadang kalau langsung masak, kadang-kadang tuh nggak dimakan gitu. Karena, kan seleranya beda-beda gitu ya. Ada beberapa makanan yang nggak disuka gitu di salah satu anggota keluarga kami tuh. Jadi makanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah ini teman-teman penampakan ikannya udah digulainya udah matang ya. Dan ini lanjut, ini penampakan lantai yang udah diplaster, udah alhamdulillah lumayan rapi ya teman-teman ya. Jadi udah nggak becek lagi. Dan ini penampakan di pekarangan rumah aku, dan ini jambu-jambunya udah mulai, besar-besar ya. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi sayangnya ini jambu-jambunya ini kadang kalau udah agak gede dikit tuh ada ularnya. Nah, di video selanjutnya ini Pak Su lagi mau menyelesaikan memplester di area yang dekat dengan, pintu pekarangan ke arah ini ya, kolam ya teman-teman ya. Jadi tinggal sebelah sana aja yang belum selesai, dan ini videonya sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi ini mau aku dokumentasikan gitu teman-teman. Jadi suatu saat kalau kami rindu dengan aktivitas, eee, yang masa lalu gitu, kami tinggal membuka YouTube aja. Nah ini semuanya tuh udah habis berapa ya, udah habis sekitar 7 ya, itu untuk memplester, area di sekitar di area pendopo, area mau ke arah keluar itu juga teman-teman ya, pokoknya di arah area taman-tamanan ini ya teman-teman ya. Cukup banyak juga ya, tapi ya nggak apa-apa ya alhamdulillah, supaya biar nggak becek aja kalau lagi melintas di sini. Ketika kami pakai motor atau mungkin jalan kaki kan udah nyaman gitu ya teman-teman. Kalau pas disapu juga udah enak gitu. Jadi kalau pas lagi terang itu kan, gampang untuk nyapunya ya sampah-sampah, daun-daun dan lain sebagainya. Kalau hujan pun juga gampang, jadi tinggal, apa, membersihkan air-airnya ya, menguras itu, jadi biar kering itu lebih gampang. Nah, teman-teman, bagaimana masih semangat untuk menjalani hidup ini? Ya, semoga teman-teman sedoalenku tetap semangat untuk menjalani hidup ini ya, walaupun mungkin banyak cobaan, walaupun ada ujian hidup. Semoga kita selalu diberikan ketabahan dan selalu diberikan solusi dalam setiap hidup yang kita jalani ini, dan semoga hajat-hajat hidup kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang baru saja bergabung di channel aku ucapkan selamat datang, semoga betah ya dengan vlog-vlog sederhana aku ini. Dan perkenalkan nama aku Miss Lisna atau bisa dipanggil Bunda Lisna. Aku dari Lampung, dari Tulang Bawang Barat. Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya tidak tertinggal video terbaru dari aku. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang selalu setia menonton video panjang aku, live streaming aku, serta short video aku. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, hajat-hajat hidupnya dikabulkan oleh Allah, dan Allah memberikan kesuksesan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang per-YouTuber, tetap semangat ya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Semoga, dengan media, eee, media di YouTube ini, kita bisa menebarkan walaupun kebaikan itu sebiji zarah ya, gitu. Jadi
kita bisa mengajak kebaikan, walaupun itu hal-hal yang sekecil apapun. Walaupun kita bisanya dari segi kehidupan sehari-hari, ya kenapa tidak ya gitu. Kalau kita bisa melakukannya, mengajak kebaikan walaupun sekecil apapun, dalam kegiatan yang sangat sederhana, itu pun sudah menurut menurut aku ya sudah ikhtiar ya, dan itu semoga kalau kita diniatkan karena Allah, semoga hal-hal walaupun itu kecil insya Allah akan bernilai ibadah juga ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu vlog sederhana aku kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki, dan semoga kita akan bertemu lagi ya di vlogku selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.